Saudara tahu siapa? Yang dibicarakan nabi-nabi itu loh. Seluruh buatan dia melihat penglihatan, siapa yang dibicarakan? Yesus. Ya. 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27 ini kuncinya. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang siapa? Tentang dirinya dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, Kejadian, sampai segala kitab nabi-nabi, sampai Maliaki. Sampai Maliaki, karena perjanjian baru belum ada. Dan mulai dari Kejadian, mulai peristiwa pertama kali manusia itu diciptakan, Yesus ceritakan siapakah dia yang harus menderita, yang harus menanggung dosanya Adam, dosa Abraham, dosa Nuh, dosa semua manusia. Dia ceritakan semua. Dia menceritakan siapa? Saudara, proklamator, proclamation dirinya sendiri. Jadi kalau Nabi memberitakan, oh itu Mesias dia, ini enggak, Mesiasnya sendiri datang. Dan dia menjelaskan, memproklamasikan dirinya sendiri untuk semua orang mengerti siapa diri. Betul, saudara? Saudara baca yang baik-baik. Ini yang membuat seluruh profesor ini takut kepada Tuhan. Saudara, dia menceritakan pertemuan dia pertama kali. Semua mirip Abraham, Pak, semua termasuk saudara kalau ketemu ini atau kemarin sama EN ya ketemu saya, anaknya Pak Yusuf. Saya berpuluh-puluh tahun kok baru kenapa hari ini saya tahu. Saudara, Edmund Rooney belajar hebat sekali profesor. Dia baru terbuka hatinya dengan ayat ini. Dia dijadikan. Dan dia akhirnya membuka hatinya dan dia mengatakan The Unfolding Mystery Discovering Christ in the Old Testament. Satu bukunya ini membaca cuma satu ayat itu, satu buku, ayat 27. Dia buktikan semua. Jadi dia jelaskan satu persatu semua mengarah pada siapa. Nabi bicara tentang nubuatan Zefania, Amos, semua. Oh, saya bicara siapa dia? Dan siapakah yang dibicarakan oleh nabi-nabi itu? Mereka membicarakan aku. Saya ingin tanya, khotbah hari Minggu itu bicara siapa? Bicara dirimu atau bicara Tuhan? Saudara, ini satu teguran yang sangat keras sekali bagi seluruh pengkhotbah, pendeta, hamba Tuhan, gembala-gembala yang hidupnya sungguh engkau gembala upahan atau gembalanya sang gembala. Ini taruhannya. Kalau kita tidak pernah suarakan Kristus dalam hati khotbah kita, telosnya Kristus, seluruhnya membawa orang mengenal Tuhan, karakter Kristus, hidup seperti dia, maka seluruh khotbah kita, saudara, itu tidak membuat manusia bisa mengenal. Mungkin mengenal kamu ya, kagum dengan kamu ya, tapi mereka tidak pernah tahu Kristus. Maka orang kalau ada pengkhotbah, oh bagus Pak, ditanya, pengkhotbah apa? Nggak tahu. Tapi bagus khotbahnya, pinter orangnya, luar biasa. Wih, senang Pak Habib, kenapa? Lucu Pak. Gitu kan, banyak orang gitu kan. Ditanya, ya firman Tuhan Pak, nggak tahu. Nah, sore itu artinya kita gagal sebagai gereja. Bukan hanya khotbah. Waktu kita melayani sebagai pemimpin gereja, kita melayani sebagai pelayan. Saudara melayani siapa? Saya bertemu Tuhan itu waktu dalam pelayanan puncak pelayanan, bukan waktu rendah. Waktu saya di Bangka Belitung, di Pangkal Pinang. Saudara, seorang hamba Tuhan yang sudah senior itu akhirnya lepas dan merasa dia ditolak, dia merasa sudah tidak dianggap lagi, sudah pensiun. Dan waktu saya beritahu mereka, bukan seperti itu. Telosnya bukan cirimu, keterkenalan bukan namamu, kehebatan bukan nama gereja,
Tapi Kristus tidak kau sanjung tinggi, engkau depresi, engkau bukan menolak Tuhan, engkau tolak dirimu sendiri. Sayang sekali. Pada akhir pelayanan dia merasa terhina, dia merasa tidak dianggap oleh gereja, dia sudah dipensiun. Jadi dia merasa bahwa pelayanan itu sia-sia. Aku bangun puluhan tahun, buat apa gereja seperti ini? Tidak menghormati aku lagi. Dia lupa, dia bekerja pada manusia, bukan bekerja pada Tuhan. Kalau dia bekerja pada Tuhan, apinya tidak akan habis sampai mati. Dan saya percaya, dan saya berjanji pada jiwa roh saya tidak akan mati memberitakan sampai habis jiwa saya, tubuh saya. Tetap beritakan. Nah, surat. Jadi kita diam jelaskan terus ayat yang ke-31. Coba 31 ya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, perhatikan ya, apa yang dirasakan mereka waktu Yesus ngomong dan waktu saya ngomong hari ini. Saudara terbakar hatimu atau saudara Bapak ngomong apa ya? Nggak ngerti deh. Atau saudara terbakar betul, wah luar biasa. Saudara, inilah yang dikatakan dirasakan oleh siapa? Murid-murid. Perhatikan baik-baik. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Ketika ia, apa saudara? Jelas? Menerangkan kitab suci kepada kita. Luar biasa. Penginjil Roni hari ini datang dari China. Dan saya minta hari ini supaya dia kesini, dia ada kendaraan. Kalau ada supir saya suruh jemput. Dan saya katakan, coba nanti terus ke depan. Kalau Bapak besok bisa datang, kita bisa siap. Saudara akan lihat bagaimana orang yang tahu Kristus dalam hatinya berjuang mati-matian, keluarganya dihancurkan, diancam, dibunuh. Tetap dia balik ke China. Tetap dia serahkan hidup seluruh keluarganya, darah daging, semua nyawa untuk China. Saudara belum pernah tahu orang seperti ini. Itu orang ini melampaui batasan-batasan gereja. Dan saudara harus belajar banyak dengan orang seperti ini. Setiap kali datang, roh sama, berkobar-kobar luar biasa. Daging tetap terkalahkan dengan banyak masalah kehidupan. Dia katakan tetap roh. Nah, saudara itu jiwa misionaris. Nggak bisa saudara stop dengan apapun, karena itu api dari Tuhan. Ya, itu luar biasa. Jadi waktu saya katakan, waduh, dia katakan pagi jam 4 dia katakan, Pak, saya datang di Jakarta. Saya sudah tidur, saya jam 2 sudah teler. Biasa BBM jam 4. Ya. Nah, sudah dikatakan jelas di sini, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia. Setelah itu apa saudara? Mereka mendapatkan satu kobaran api yang tidak pernah berhenti sampai mereka mati. Mereka lapar waktu itu. Mereka sangat lapar sekali, tapi mereka langsung berdiri kembali ke mana? Yerusalem. Mereka berjalan dengan sukacita yang luar biasa. Perut lapar, lupa. Saudara pernah melayani pelayanan seperti ini? Lapar, gak bisa mulai lapar. Nah, itu bukan murid Tuhan. Semangat lapar hilang, berangkat dulu. Nah, itu murid Tuhan. Mendahulukan kerajaan Allah, protos, basiliate, mendahulukan kerajaan Allah. Dahulukan kerajaan Allah, Matius 6:33, betul ya? Dahulukan kerajaan Allah, baru kamu diberi kekuatan sukacita yang tidak bisa. Nah, saudara perhatikan. Saya minta saudara membaca Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya minta saudara setelah baca berpuluh-puluh kali saudara renungkan, saudara tulis kesaksian dirimu di sana. Engkau berjumpa dengan siapa? Dan hari ini saya beritahu, setiap kali saudara baca Alkitab, baca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, saudara mulai berpikir seperti ini. Yesus menceritakan dirinya dalam setiap kata-kata firman Tuhan. Ya, saudara menceritakan pengalaman saudara bagaimana setelah ketemu. Enggak usah banyak-banyak. Ya kira-kira
2 paragraf. Kalau buahnya nggak saya baca, 50 halaman gitu, baca kamu. Mabuk saya tadi. Ya paling banyak 1 halaman itu sudah banyak. Saudara tuliskan pengalaman dan apa yang menjadi tekad seperti ini. Apakah saudara mengalami satu pengalaman luar biasa, kobaran api yang hebat itu? Atau saudara merasakan, aduh, lemes? Saudara ceritakan. Ya, PR-nya gampang kan? Baca, ceritakan hatimu. Nah, seperti itu. Tulis. Kalau saudara mau bersyair, saya bikin syair ini. Dan waktu saya lihat seluruh perjalanan hidup saya, bagaimana Tuhan pakai luar biasa. Wah, saudara, nggak masuk akal semua. Nggak masuk akal. Dan sampai akhirnya, saya pernah satu pagi, setelah saya tutup, saya membaca satu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 25. Daud dikejar anaknya Absalom. Dia depresi luar biasa. Tetapi dia tidak bisa benci anaknya. Dan waktu Absalom mati dibunuh oleh Yoab. My son, Absalom, anakku. Saudara, itu perasaan yang sempurna. Dia dimusuhi, anakmu dibunuh banyak. Dia tidak pernah bisa balas anaknya dengan kuasa kejahatan sendiri. Dan dia mengasihi anaknya luar biasa. Waktu saya baca itu, saya bertanya pada diri saya, bisakah saya mengasihi anak saya seperti ini? Anak saya malas sedikit aja sudah marah-marah. Kamu jadi orang gimana kamu? Malas saya kayak gini. Pepek. Bangun! Saudara, ini bukan anak, ini musuh dia. Dan peristiwanya banyak, itu salahnya Daud juga karena dia pasif. Tahu soal Amnon dan Tamar perkosa. Diperkosa oleh adik dari Absalom. Papanya diem, akhirnya dia bunuh Amnon. Itu cerita Alkitab, pemerkosaan. Saudara sendiri perkosa-perkosa sendiri. Saudara pikir Daud keluarga baik, brengsek itu keluarga. Saudara, Sabtu saya diminta datang ke satu kota di Lawang dekat Malang. Ada satu keluarga sedang hancur luar biasa. Dan saya katakan kepada mereka, jika kau tidak memiliki hati Kristus, jangan harap ada jalan keluar. Itu. Nah ini kenyataan hidup. Keluarganya Daud seperti itu. Dia punya kelemahan, tetapi dalam hatinya roh Tuhan, kebenaran, dia pegang terus. Walaupun dia salah, dia pasif, dia Tuhan, aku tetap cinta dengan hati ini. Itu Mazmur 25. Nah, saudara, saya harapkan saudara nanti baca ya, 24 baca, saudara akan diberkati luar biasa. Saudara mendapatkan damai yang tidak ada di dunia ini, tidak diberikan dunia. Ya. Oke, mari kita berdoa. Kita akan lanjutkan minggu depan.